Pernahkah kamu berpikir, siapa sebenarnya yang mengatur negara kita? Mulai dari membuat undang-undang, menjalankan pemerintahan, hingga mengadili pelanggaran hukum. Semuanya tidak dilakukan sembarangan orang. Indonesia mempunyai yang namanya lembaga-lembaga negara. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita mulai dari satu hal yang paling dasar. Apa sih sebenarnya lembaga negara itu? Lembaga negara adalah badan resmi yang dibentuk negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar serta undang-undang untuk menjalankan tugas dan kekuasaan negara. Di Indonesia, lembaga negara berperan penting dalam sistem pemerintahan untuk mengatur kehidupan bernegara, melayani rakyat, dan mewujudkan tujuan negara sesuai hukum. Selanjutnya, apa yang membuat sesuatu dapat disebut sebagai lembaga negara? Ini dia ciri-cirinya. Ciri-ciri lembaga negara. Yang pertama, setiap lembaga negara memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. Yang kedua, lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Perlu kalian ketahui nih, lembaga negara tidak muncul begitu saja. Mereka dibentuk dan diatur oleh hukum. Sekarang kita akan melihat dasar hukumnya. Dasar hukum yang digunakan untuk lembaga negara Indonesia meliputi: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum utama yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga negara. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur hal-hal ketatanegaraan tertentu. Yang ketiga dan yang terakhir, undang-undang yang berfungsi mengatur secara lebih rinci pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara. Kekuasaan tidak boleh dipakai sembarangan. Maka dari itu, ada prinsip-prinsip penting yang harus dipegang lembaga negara. Antara lain yaitu: yang pertama, kedaulatan rakyat, di mana lembaga negara menjalankan kekuasaan atas dasar kehendak rakyat. Yang kedua, supremasi hukum, di mana setiap lembaga tunduk pada hukum dan UUD 1945. Yang ketiga, pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan dibagi agar tidak terpusat pada satu lembaga. Yang keempat, checks and balance, berguna untuk saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. 4. Akuntabilitas, bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Yang kelima, independensi untuk menjalankan fungsi tanpa intervensi pihak lain. Di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan untuk negara. Fungsi umumnya yaitu untuk membahas, mengesahkan, dan mengubah aturan hukum atau UU yang berlaku bagi seluruh warga negara. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan. Fungsi umumnya yaitu untuk melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pemerintahan, dan menetapkan kebijakan negara. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan lembaga pemerintahan yang berwenang untuk menafsirkan isi perundang-undangan dan memberikan sanksi pelanggaran pelaksanaannya. Fungsi umumnya yaitu menegakkan hukum dan keadilan dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Sekarang, yuk kita lihat siapa saja yang mengisi lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama, lembaga eksekutif. Contohnya seperti presiden, wakil presiden, dan menteri. Yang kedua, lembaga legislatif. Contohnya seperti DPR, DPD, dan MPR.
Yang ketiga, lembaga yudikatif. Contohnya seperti Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Kesimpulannya, lembaga negara adalah bagian penting dari sistem pemerintahan di Indonesia. Mereka dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan undang-undang untuk menjalankan kekuasaan negara, melayani rakyat, serta menjaga agar negara tetap berjalan sesuai aturan. Dengan adanya prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan pembagian kekuasaan, tidak ada satu lembaga pun yang bisa bertindak semena-mena. Setiap lembaga saling mengawasi dan melengkapi. Melalui 3 cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Indonesia bisa membuat aturan, menjalankannya, dan menegakkan keadilan secara seimbang. Singkatnya, tanpa lembaga negara, pemerintahan tidak akan berjalan tertib. Dan tanpa sistem ini, tujuan negara tidak akan bisa tercapai.